Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal istidhkar wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtiga wajhillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat radioku dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua dikabul, semua hajat-hajatnya dipermudah, semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Sahabat radioku dimanapun anda berada, kita akan melanjutkan dalam pembahasan al-alim alladzi la ya'mal bi'ilmi, orang yang punya ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, sampai kepada poin yang kelima, ya'lam anna syaitana ala idlalil alim ahrasu minhu ala idlalil jahil. Dikatakan i'lam, ketahuilah, sesungguhnya syaitan itu menyesatkan orang alim. Dia lebih hiris, lebih semangat, lebih betul-betul fokus untuk menyesatkan orang alim ala idlalil jahil dibandingkan untuk menyesatkan orang-orang yang bodoh. Artinya orang alim itu sangat rentan sekali dengan apa? Dengan penyesatan dari syaitan. Ya. Kalau memang dia tidak kuat, bisa bahaya. Sekarang lagi muncul orang yang aneh-aneh, ya. Ada misalkan ini orang alim, punya ilmu, bahkan dia mengarang metode juga. Dia bilang apa katanya? Dari ucapannya saja sudah saya ini bermimpi secara terjaga dengan Rasulullah. Ini gimana bermimpi secara terjaga? Mimpi terjaga beda ya. Ini kalau terjaga berarti dalam keadaan melek, kalau bermimpi berarti dalam keadaan tidur. Kata dia bilang Rasulullah SAW datang kepada saya selalu memakai baju putih, karena saya pakai baju putih kali ya, katanya. Yang satunya nimpalin, kok kalau ketemu saya pakai baju Jawa ya? Karena saya pakai baju Jawa. Allah, ini ya, bermimpi ketemu Rasulullah itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, yang tidak akan bisa dibohongi, karena syaitan itu la yatamatsalu bi, kata Rasulullah. Syaitan itu tidak akan bisa menyerupai aku. Tapi masalahnya adalah hal-hal seperti ini tidak boleh dipublikasikan, dan andaikan betul Anda jangan obral ke sana kemari. Dan ketika disampaikan seperti itu, jadi akhirnya kayak bohong begitu, sehingga orang-orang nanti tidak percaya. Dan itu bisa saja sebenarnya mungkin Rasulullah memang betul tidak bisa diserupai oleh syaitan. Tetapi pertanyaannya, Anda kenal nggak dengan Rasulullah secara fisik, betul-betul kenal Rasulullah sebagaimana digambarkan dalam kitab-kitab maulid misalkan, atau dalam Syama'ilur Rasul, sehingga Rasulullah itu alisnya begini, bibirnya begini, hidungnya begini, sehingga kita mengenal betul tentang bagaimana fisik Rasulullah, sehingga terus di dalam mimpi itu sesuai apa enggak. Karena jangan-jangan syaitan yang menyerupakan seseorang yang ganteng dan mengaku sebagai Rasulullah. Karena kita tidak kenal Rasulullah, maka kita anggap itu Rasulullah, padahal bukan. Misalkan begini, Anda tidak pernah kenal dengan saya, tidak pernah melihat wajah saya. Lalu di dalam mimpi, ya, ada di mimpi tersebut mengatakan begini, kamu tahu yang namanya Fauzan? Saya tahu, kenal betul. Nah, kalau kamu tahu, nih saya ini Fauzan, maka dalam mimpi itu orang akan percaya kalau itu adalah Fauzan, padahal sebenarnya bukan Fauzan, tapi Iqbal misalkan. Tetapi karena dia tidak pernah mengenal wajahnya Fauzan, sehingga ketika ditunjukkan wajah Iqbal pun dia akan percaya bahwa itu adalah Fauzan, padahal bukan. Nah, ini masalahnya. Dan begitu. Jadi orang alim itu rentan sekali dengan penyesatan dari syaitan.
Maka ketahuilah anna syaitana ala idlalil alim, bahwa syaitan itu menyesatkan orang alim, ahrasu minhu, itu lebih dia seriusi, ya, lebih dia inginkan bahwa supaya penyesatan orang alim ala idlalil jahil dibandingkan menyesatkan orang-orang bodoh. Orang bodoh itu disesatkan gampang. Ketika orang bodoh beribadah kepada Allah, mulai rajin-rajinnya, lalu dalam di situ bermimpi ketemu dengan iblis atau setan, dan iblis ini mengatakan, atau setan ini bilang, kamu itu sudah diterima ibadahmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah sholat lagi, gini-gini. Maka orang jahil akan langsung, wah, sudah. Akhirnya dia gak sholat lagi. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Karena saya sudah diperintahkan oleh Allah, ya, lewat malaikat, untuk tidak sholat lagi. Karena dia jahil, bodoh, maka langsung dia percaya. Berbeda dengan orang alim. Orang alim yang tidak terperangkap dengan kealimannya itu menjadi sesat. Masih apa namanya? Orang alim yang masih betul-betul menguasai keilmuannya seperti siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika beliau dibilangin oleh setan dalam mimpinya bahwa engkau, wahai Abdul Qadir, tidak usah sholat lagi, tidak usah ibadah lagi, kamu sudah diterima oleh Allah dan kamu pasti masuk surga. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Kurang ajar ente, lu setan, lu iblis, kurang ajar, mau menyesatkan saya. Bagaimana saya harus berhenti ibadah kepada Allah? Bagaimana saya dipastikan masuk surga? Rasulullah SAW itu orang yang pasti masuk surga, dijamin oleh Allah dan maksum, terjaga. Beliau tidak pernah berhenti melaksanakan ibadah kepada Allah, bahkan sampai bengkak kakinya. Dan tidak pernah ada keterangan riwayat Rasulullah itu tidak sholat. Rasulullah selalu sholat. Lalu kamu memerintahkan saya berhenti sholat dan dijam masuk surga, setan lo. Begitu, itu kalau orang alim. Tapi kalau orang bodoh, begitu dikasih tahu, akhirnya bagaimana? Langsung percaya, dikira itu dari malaikat. Makanya mengganggu, menyesatkan orang alim itu lebih berat, lebih fokus bagi setan daripada orang jahil. Karena orang jahil dengan sentilan sedikit, dengan pujian sedikit, sehingga dia langsung saja percaya dan akhirnya tersesat sudah. Akhirnya nggak sholat, nggak apa. Dibilangin suruh sholat tuh, malaikat sudah memerintahkan saya untuk tidak sholat dan saya sudah jamin masuk surga. Ini kesesatan. Makanya bahaya banget bagi orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak tahu ilmu. Kenapa begitu? Kenapa setan itu menyesatkan orang alim lebih serius? Li'anal alima idza dhalla yadhillu bidhalalihi ghairuhu. Karena orang alim itu kalau sesat, dia akan menyesatkan yang lain. Kalau orang jahil ketika sesat, terus dia ngomong-ngomong koar-koar di depan orang banyak, kalau saya ini sudah diperintahkan oleh malaikat untuk tidak sholat, orang gak bakal percaya. Orang gak bakal ada yang ikut. Lu siapa lu? Bodoh kan. Dia bilang begitu. Tapi kalau orang alim, orang pintar, punya ilmu, lalu dia sesat, maka akan diikuti oleh banyak umat, sehingga umat terbawa sesat. Maka setan gak capek, gak capek nyesatin banyak orang. Cukup dengan satu orang alim disesatkan, maka anak buahnya, santrinya, pendukungnya, pengikutnya semua akan sesat kalau orang alim itu sesat. Nah, maka dari itu dia lebih fokus ke orang alim. Fa innahu idza fasada yafsudu bi fasadihi al-awam. Karena orang alim ketika dia fasad, ketika dia cacat, ketika dia sesat, maka yafsudu bi fasadihi al-awam, maka dengan kerusakan, dengan kecacatan, dengan kesesatan itu tadi akan menyebabkan kerusakan kepada orang-orang awam. Artinya memberikan efek kepada jamaahnya. Jadi begitu. Ini kan bahaya. Makanya ketika ada ustadz-ustadz yang secara pembahasan ngaco, ada satu ustadz yang dari Sunda ya, orangnya di kacamata, pembahasannya kayak makrifat kepada Allah, tetapi ngaco pembahasannya. Ada itu banyak sekali ya. Itu sesat. Akhirnya bagaimana? Akhirnya banyak orang-orang yang ikut tersesat. Itu makanya bisa merusak akidah orang-orang awam dengan
rusaknya akidah seorang alim. Maka dari itu setan tidak usah capek-capek menyesatkan orang-orang awam, sekalipun orang awam itu mudah untuk disesatkan, tapi setan nggak mau, malas. Lebih baik orang alim yang disesatkan, karena orang alim disesatkan dia akan tambah punya dalil, dia dengan dalilnya tambah menyesatkan, akhirnya nambah. Kalau orang bodoh ketika dia sesat misalkan sendiri, lalu dia koar-koar, nggak diterima masyarakat, nggak ada pendukungnya, nggak ada pengikutnya. Setelah itu ketika datang orang alim yang benar, lalu dijelaskan, lalu merasional, masuk di akal, dia bisa balik lagi, gitu kan, ke akidah yang benar. Tapi orang alim ketika disesatkan, ini sulit untuk kembali, sehingga akhirnya dia memainkan rasionalnya, akalnya terus begini. Akhirnya orang yang ngikutinnya tambah, oh iya benar, oh iya betul, oh cocok, oh sudah pengikutnya banyak, dan nanti ini pengikutnya akan ngajak yang lain seperti itu. Maka idza fasada yafsul bi fasadi al-awam. Orang alim itu kalau hancur, kalau rusak, maka akan merusak kepada orang-orang awam. Wala yataharra'u 'ala irtikabil manahi wal mukhalafati illa bistijra'il ulama. Karena tidaklah seseorang itu tidak akan melakukan untuk melakukan larangan-larangan dan juga pelanggaran-pelanggaran, ya. Wala yatajarra'u, tidaklah seseorang itu akan terjerumus atau akan melakukan alartikabil manahi, melakukan pekerjaan larangan-larangan dari Allah, wal mukhalafati, dan juga pelanggaran-pelanggaran aturan Allah, illa bistijra'il ulama, terkecuali dengan melakukan yang dilakukan oleh para ulama. Bi khilafil jahil, beda dengan orang bodoh. Orang bodoh ketika melakukan suatu amaliyah yang berbelok dari syariat tidak akan diikuti. Tetapi tidaklah suatu hal yang dilakukan oleh seorang ulama, walaupun itu adalah merupakan suatu kesalahan, suatu pelanggaran, tetapi bisa saja diikuti oleh para pengikutnya. Maka dari itu setan itu selalu menyesatkan orang alim. Maka wahai para orang alim, orang-orang yang punya ilmu, berhati-hatilah, jangan sampai kita terpengaruh, terpeleset dengan gangguan-gangguan setan yang selalu ingin menyesatkan kita. Poin yang keenam, fi tasbitil fuad. Dalam kitab Tasbitul Fuad anil Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, anil Imami Abdullah bin Ali al-Haddad, yang mana kitab ini pengarangnya beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu. Apa beliau mengatakan, ma afsada 'alan nasi dinahum ilal ulama. Tidak ada yang menghancurkan, merusak agamanya manusia, agamanya orang, agamanya masyarakat, terkecuali oleh para ulama. Jadi tidak ada yang menghancurkan, merusak agama masyarakat, agama manusia, terkecuali ulama. Jadi kalau ulama sudah menghancurkan atau ulama itu sudah sesat, maka masyarakat akan sesat. Tidak ada yang bisa menyesatkan masyarakat terkecuali ulama. Karena kalau ulama sudah berbicara, maka orang awam, masyarakat akan ikut. Nah, ketika berpembicaraan yang menyesatkan, maka semua masyarakat akan sesat. Maka dari itu tidak ada satupun yang menghancurkan masyarakat, yang merusak agama masyarakat, itu terkecuali para ulama. Dengan ulama inilah, dengan fatwanya ulama, sehingga menjadi sesat, menjadi hancur masyarakat. Contoh misalkan, ada satu fatwa dari tetangga sebelah kita yang mengharumkan maulid, mengharumkan tahlilan dan lain sebagainya. Dia bilang bahwa kencing sambil berdiri itu diperbolehkan, bahkan sunnah katanya. Ini ngaco ini. Dia paling sunnah anggapnya, tapi ternyata justru menjerumuskan orang banyak, ya, menjauh dari sunnah Nabi, sehingga orang-orang yang akan melakukan sunnah Nabi menjadi pahala, menjadi tidak pahala gara-gara fatwa seperti ini. Apa dia bilang? Katanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu beliau kencing sambil berdiri, katanya begitu, sehingga kencing sambil berdiri sunnah. Ngaco ini. Kan yang betul bagaimana? Pertama, makanya harus ngaji usul fikih, ya. Rasulullah
Dalam apa namanya? Dalam usul fikih dikatakan sesuatu yang secara hukum makruh atau melanggar sunnah yang biasanya ketika dilakukan oleh Rasulullah, maka hukumnya tidak menjadi makruh. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Rasulullah dalam rangka menjelaskan hukum. Misalkan begini, makan sambil pakai tangan pakai tangan kanan, itu kan perintah Nabi pakai tangan kanan kan. Lalu suatu ketika Nabi melakukan makan pakai tangan kiri. Bagi Nabi itu tidak makruh walaupun melanggar sunnah. Kan kalau melanggar sunnah itu makruh hukumnya. Kenapa bagi Nabi tidak makruh? Karena Nabi melakukan makan dengan tangan kiri dalam rangka menjelaskan hukum kepada kita bahwa makan dengan tangan kanan tidak wajib. Tidak wajib, makanya Nabi pernah pakai tangan kiri. Atau Nabi pernah minum sambil berdiri. Kenapa sambil berdiri? Kenapa Nabi? Apakah Nabi tidak tahu kalau itu sunnah? Apakah Nabi lupa? Tidak. Tapi Nabi dengan sengaja minum sambil berdiri. Tujuannya apa? Menjelaskan kepada umat bahwa makan sambil duduk itu, minum sambil duduk itu tidak wajib. Tidak wajib. Hukumnya sunnah. Sebagai bukti kalau tidak wajib, Nabi pernah minum sambil berdiri. Tapi berdirinya Nabi minum tidak menjadi sunnah, hanya menjelaskan hukum. Dan bagi Nabi hukumnya tidak makruh, karena Nabi itu tidak pernah melakukan sesuatu yang makruh. Dijaga oleh Allah. Kenapa tidak makruh? Karena Nabi melakukannya bukan dalam rangka dengan sengaja melakukan itu, maksudnya bukan dalam rangka melanggar syariat, kesunahan, akan tetapi sedang menjelaskan hukum. Maka tidak makruh. Begitupun Nabi ketika kencing berdiri itu bukan berarti perintah untuk kencing berdiri, tapi menjelaskan kepada umat kalau kencing itu sunahnya sambil duduk. Andaikan berdiri misalkan durut dan sebagainya, boleh-boleh saja, artinya tidak wajib. Ini malah difatwakan menjadi apa? Bahwa boleh dan sunnah kencing sambil berdiri. Kan akhirnya bagaimana? Umat jadi sesat. Ini kalau yang berbicara ulama kan jadi sesat. Sesatnya bagaimana? Sehingga banyak orang-orang yang mohon maaf kencing sambil berdiri dengan dalil katanya Rasulullah juga pernah berdiri. Sehingga apa? Sehingga banyak umat-umat yang tidak melakukan sunnah. Apa sunnahnya? Kencing sambil duduk. Dengan fatwa ini sehingga banyak yang berdiri. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya mau mendapatkan pahala sunnah sehingga menjadi tidak dapat pahala sunnah. Kenapa? Karena atas dasar fatwa tersebut. Ini fatwa yang ngaco yang kayak gini. Buaya katanya halal. Ini fatwa mereka ini. Mereka mengajak kepada sunnah, tapi sunnah Nabi kencing itu sambil duduk, malah difatwakan sambil berdiri. Berarti kan menjauh sunnah. Ini gimana? Bertentangan dengan yang dia gembor-gemborkan. Inilah kita harus hati-hati dan harus cari guru yang benar, guru yang sanad keilmuannya jelas, ya seperti itu. Jangan sampai sembarangan. Terlebih kita misalkan mengambil fatwa-fatwa dari medsos gitu ya, kita harus hati-hati siapa yang menyampaikan itu, bagaimana kapasitas keilmuannya, sanadnya kemana, dan benar atau tidak, kan begitu. Dan kita bandingkan dengan ulama-ulama yang lain. Nah, jadi mereka ini tidak membandingkan hadis dari jelas itu. Saya kira orang awam pun tahu yang namanya kencing itu sunahnya apa? Duduk. Sambil duduk. Nah, ini muncul sekarang fatwa sambil berdiri mengeluarkan hadis. Itu hadis Nabi yang Anda sampaikan, bukan dalam rangka Nabi berfatwa mengajarkan kepada kita sambil berdiri. Enggak, Nabi menjelaskan bahwa kencing sambil duduk itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Makanya Nabi pernah berdiri. Dan Nabi melakukan itu dalam rangka menjelaskan. Maka bagi Nabi tidak makruh. Begitu. Nah, jadi maaf sada ada nasi dinahum illal ulama. Jadi tidak ada yang menghancurkan agama agamanya manusia, agamanya masyarakat, orang awam itu terkecuali para ulama. Walakin ba'da fasadi dinihim, tetapi rusaknya masyarakat itu tadi agamanya setelah rusak agamanya para ulama. Jadi agamanya para ulama rusak, fatwanya ngaco-ngaco, penjelasannya tidak benar, sehingga akhirnya bagaimana? Masyarakat menjadi sesat. Jadi sesatnya para orang awam setelah sesatnya, rusaknya agama para ulama. Wa ma afsada 'alan nasi dunyahum illa al-umara. Dan tidak ada yang menghancurkan dunianya masyarakat atau manusia terkecuali para pemimpin. Jadi yang menghancurkan ekonomi masyarakat adalah pemimpin.
Memang kenyataannya seperti itu. Yang mengatur ekonomi sekarang siapa coba? Pemimpin. Nah, yang menghancurkan pemimpin, yang mensejahterakan juga sebaliknya sebenarnya pemimpin. Tetapi ketika pemimpin sudah menghancurkan ekonomi, maka masyarakat akan hancur ekonominya. Tetapi walakin ba'da fasadi dunyahu, tetapi hancurnya, rusaknya ekonomi masyarakat setelah rusaknya ekonomi para umaro. Ketika umaro ini ekonominya hancur, maka dia dengan berbagai macam cara supaya dia bisa tidak rugi, misalkan supaya dia bisa maju lagi, sehingga akhirnya apa? Merusak ekonomi masyarakat. Maka fabi fasadil ulama yafsududdin, maka dengan rusaknya agama, dengan rusaknya para ulama, maka rusaklah agama. Jadi penghancur agama itu adalah siapa? Ulama itu sendiri. Wa bi fasadil umara tafsudud dunya, dengan hancurnya, rusaknya para pemimpin, maka dunia akan rusak. Kenapa? Li'anna qawamal amri innama huwa birru'us. Sebab urusan apapun ya, yang memimpin urusan-urusan itu innama huwa birru'us, itu tergantung kepada pemimpin. Jadi yang mengurus, yang mengatur semua urusan itu tidak lain kecuali pemimpin. Ahlud dini li ahli din. Berarti pemimpin agama akan menghancurkan orang yang punya agama. Wa ahlud dunya li ahli dunya. Pemimpin dunia maka akan menghancurkan orang-orang yang memimpin dunia. Fa idza taghayyara ar-ru'usu taghayyara al-mar'us. Apabila para pemimpin itu sudah berubah, maka mar'us, orang-orang yang dipimpin, mereka pun akan berubah. Jadi sebenarnya masyarakat itu tergantung daripada pemimpin, dan cerminan masyarakat adalah cerminan daripada para pemimpin. Jika pemimpinnya itu baik, maka masyarakat akan baik. Jika pemimpinnya pro kepada masyarakatnya dengan ekonominya, maka ekonomi masyarakat akan baik. Seperti itu. Begitupun agama. Kalau ulamanya soleh-soleh, alim-alim, maka masyarakatnya akan menjadi orang soleh dan alim. Tetapi ketika para ulamanya ini misalkan dia berfatwa dengan sesat, maka mereka akan sesat. Ketika ulamanya mengajak kepada dunia, cinta dunia, maka masyarakat akan cinta dunia, karena mereka begitu dikasih dalil akan percaya. Nah, poin yang terakhir, yang ketujuh dari al-alim alladzi la ya'mal bi ilmi, lil ilmi tughwatun. Lil ilmi tughwatun a'dhamu min tughwatil mal, katanya. Ilmu itu kesalahannya atau kesalahan dalam ilmu gitu ya. Tughyanun wa huwa mujawazatul had, melewati batas. Artinya kesalahan. Kesalahan di dalam ilmu itu lebih besar efeknya atau bahayanya min tughwatil mal, daripada kesalahan dalam harta. Kerusakan agama itu lebih besar dibandingkan dengan kerusakan dunia. Rusaknya dunia ketika rusak selesai. Tapi rusak agama bisa sampai ke akhirat. Bisa sampai hancur. Bahkan bisa hancur juga dunianya, terbawa. Maka dari itu kehancuran ilmu itu lebih besar dibandingkan dengan kehancuran atau kesalahan urusan dunia atau harta. Nah, inilah bagaimana bahayanya orang-orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, sehingga dia akan tersesat, dia sendiri akan hancur, dan dia akan tersesat dan bisa menyesatkan kepada yang lain. Berat, luar biasa tanggung jawab daripada seorang alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang punya ilmu dan bisa mengamalkannya dan tidak menyesatkan umat. Amin ya rabbal alamin.